Jangan terima kasih. Nah, di kamu put lagi, coba. Bismillah. Udah masuk belum? Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, baik. Em, Sebelumnya, saya Fakira Risha yang nantinya akan sebagai interviewer wawancara kita ataupun interview kita ke depannya. Baik. Kita mulai saja. Boleh, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Teman-teman, gimana kabarnya pagi ini? Baik juga, Bu. Alhamdulillah. Eh, Salam sehat untuk Ibu dan juga semoga kesehatan Ibu dan kita semuanya tetap terjaga. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fakira Risha dari Departemen Psikologi Universitas Negeri Padang bersama rekan saya ada Nyimas, Azra, Putri dan juga Raisa yang nantinya akan bersama kita dan membantu juga dalam wawancara kita ke depannya. Baik, kita akan melakukan wawancara terkait prolog dan status presence dan juga bagaimana pengalaman Ibu selama melakukan praktik psikologi. Nah, saya nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dan untuk itu dimohon agar Ibu berkenan untuk memberikan informasi. Karena Ibu merupakan narasumber yang tepat sebagai salah satu psikolog yang aktif pada saat ini. Em, Waktu untuk wawancaranya kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Jika iya, apakah Ibu juga bersedia akan dilakukan rekaman terhadap wawancara kita ini dan juga informasi yang Ibu sampaikan akan dicatat oleh teman-teman saya selama wawancara berlangsung. Bersedia. Oke, baik. Sebelumnya untuk lebih kenal lagi nih, eh, saat ini eh, eh, nama lengkap Ibu kita bisa Ibu Oke. sampaikan? Ya. Oke. Nama panjang Raniar Imania Putri. Biasanya dipanggil Raniar atau Putri juga nggak apa-apa. Itu sih. Oke. Berarti saya panggil Ibu Ranier saja gitu. Oke, nggak apa-apa. Mau Ya, ibu atau kak juga nggak apa-apa. Kalau kalau nyaman pakai kak nggak apa-apa juga. Kayaknya kita ah, tidak. Ini tidak terlalu berasa jauh ya. kayak masih muda ya. Kepedean Oke, gitu masih muda ya. Ini nggak apa-apa kalau mau kak juga boleh. kakak aja deh. Kayak ibu juga, kakak juga masih muda gitu. Oke, 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 oke. jadi panggil kak aja nih. Um, Mm-mm. hmm, Kak Ranier boleh tahu nggak tentang latar belakang pendidikan kakak di bidang psikologi ini? Bisa Oke. diceritain dikit? Ya, Oke, jadi ini pakai aku atau saya ya, tuh bebas atau agak kaku nih. eh, bebas aja senyamannya kakak gimana? Yang mana aja ya, pakai saya aja Ya, biar formal ya. oke. Jadi saya itu eh, masuk S1 di psikologi UGM, sarjana itu ya, itu tahun Ya. 2017 dan Hmm. lulus tahun 2021. Kemudian di tahun yang sama setelah lulus itu langsung lanjut pendidikan profesi psikologi ya, jadi magister psikologi profesi MAPRO itu di universitas yang sama di UGM di peminatan klinis dan itu dari tahun 2021 hingga tahun 2024 kemarin lulusnya gitu.
Oh, berarti masih cukup terbilang baru untuk magisternya ya. Eh, Iya, nah, untuk boleh diketahui usianya kakak sekarang? oke, usianya 25 tahun. Oh, 25. Gak jauh beda. Cuman Oke. beda 5 tahun aja. Itu kan makanya kakak Ya, aja. iya. Cuma beda 5 tahun. Nah, kakak sendiri melakukan praktik psikologi. Iya, praktik Oke. dari gimana? Kalau boleh tahu itu praktiknya dilakukan di mana, alamatnya, dan juga sudah berapa lama melakukan praktik tersebut. Oke, jadi kan saya itu lulus Juli tahun 2024. Kemudian Oke. Agustus itu langsung saya praktik di Biro Psikologi Padang Sehat. Itu saya kurang tahu ya, kurang hafal alamat pastinya kantornya itu di mana karena saya online di biro itu Oke, gitu. online. Itu melakukan konseling secara online juga ada melakukan beragam layanan psikologi gitu ya. Kemudian mulai Oktober 2024 itu saya bikin praktik mandiri berbasis di Pekanbaru gitu ya karena saya lokasi di Pekanbaru, tapi itu juga kebanyakan sih sebenarnya masih online sampai hari ini gitu. Jadi Padang Sehat dulu dari Agustus terus praktik mandiri dari Oktober sampai sekarang. Oke. Walaupun masih baru nih, tapi banyak udah lumayan banyak nih praktik yang kakak jalani. Seperti itu dari Mhm. 2024. Nah, eh, kakak kan udah melakukan praktik ya nih. Jadi boleh tahu nggak siapa aja nih yang menjadi klien kakak yang biasanya kakak tangani seperti itu? Hmm. Sebenarnya range-nya lumayan eh, besar ya. Pernah melayani dari anak kecil semuda usia 5 tahun waktu itu hingga orang dewasa. Orang dewasa itu biasanya di sekitar awal umur 30 tahun lah gitu. Tapi yang paling sering menjadi klien itu biasanya range dewasa muda ya itu sekitar usia 17 sampai umur 24 25 tahun dan biasanya perempuan kebanyakan. Oh, Begitu. perempuan yang melakukan Mm, konsultasi terhadap kakak nih. betul. Oke. Nah, em, bentuk pemeriksaan yang biasanya kakak lakukan itu terhadap klien kakak itu seperti apa? Apakah ada bentuk pemeriksaan khusus terhadap klien yang usianya seperti ini, yang misalnya untuk anak-anak, dewasa, ataupun untuk perempuan? Itu bentuk pemeriksaannya atau asesmen interferensi psikolognya itu bagaimana? Sebenarnya nggak ada yang khusus banget gitu ya. Saya gini, kalau mereka itu mendaftar untuk mendapat layanan konseling, jadi otomatis akan mengikuti prosedur asesmen layanan konseling gitu ya. Jadi saya Oke, akan berusaha untuk asesmen wawancara, observasi. Mungkin kalau anak-anak biasanya lebih banyak diobservasi dan juga wawancara ke orang tuanya. Karena kan anak kecil kan mungkin belum terlalu paham. paham. Kalau sudah dewasa, biasanya saya langsung wawancara langsung gitu ya. Dan biasanya juga kan mereka kalau daftar itu ada ngisi form pendaftaran. Nah, jadi sedikit banyaknya informasi saya dapatkan dari form itu gitu. Cuman kalau misalnya mereka minta apa ya ibaratnya layanan khusus gitu seperti pernah salah satu klien saya itu mendaftarkan adiknya karena adiknya itu ada masalah di kampus gitu. Nah, itu kan udah khusus ya. Dia minta tolong di asesmen adik saya karena ada masalah. Nah, jadi ketika sudah ada request yang khusus baru saya akan lebih terkhusus lagi gitu asesmennya. Pertanyaan-pertanyaannya pun akan lebih terarah ke arah masalah si klien itu seperti apa. Gitu. Itu sih Oke, kalau saya berarti gitu. disesuaikan lagi terhadap kliennya ya. Betul, betul. Oke. Nah, untuk alat tes sendiri, kakak biasanya tuh menggunakan alat tes jenis apa ya dalam melakukan praktik atau asesmen? Eh Lebih banyaknya sih tes-tes yang umum digunakan dan juga yang bisa online ya karena berhubung saya juga kebanyakan Ya. online gitu. Biasanya yang paling sering saya pakai itu alat tesnya namanya DASS. DASS yang versi 21 atau 42 itu paling sering karena dia asesmen yang bisa melihat stres, kecemasan sama depresi ya. Alat tes itu gitu. Kemudian kalau nggak salah saya MCMI ya namanya atau MMCMI kalau nggak salah itu juga saya biasanya pakai buat asesmen gitu ya atau
Saya lupa nama tesnya itu apa, tapi ada dua tes yang Hmm. biasanya itu satu dia langsung mengetahui kecemasan, satu lagi depresi gitu. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena memang kebanyakan klien-klien itu kan kalau nggak kecemasan depresi awalnya ya sebelum saya asesmen lebih lanjut. Makanya mungkin banyak alat tes itu yang ke arah situ gitu, yang lebih ke arah kira-kira dia itu punya permasalahan kejiwaan yang seperti apa. Jadi bukan tes kepribadian, bukan tes IQ itu terakhir gitu. Oke, Itu bukan oke. untuk asesmen awal gitu. DASS yang paling sering saya pakai karena itu udah mencakup banyak hal untuk dilihat kayak gitu. Dan itu aman untuk apa ya asesmen awal lah ibaratnya gitu. Oke, baik. Nah, untuk prolog sendiri nih Kak, itu menurut Kakak sendiri prolog dalam praktik psikologi ini itu bagaimana? Dan prolog seperti apa yang biasanya Kakak gunakan dalam melakukan praktik psikologi? Hmm. Boleh dijelasin dulu nggak prolog itu yang dimaksud seperti apa? Takutnya salah definisi gitu, beda-beda pemahaman. Eh, jadi em, prolog yang dimaksud di sini itu tuh eh, bagaimana Kakak melakukan awal dari tahap praktik seperti itu. Hmm. Berarti dari proses awalnya banget bersama klien atau bahkan sebelum sama klien juga mungkin saya jelaskan gitu ya. Boleh Atau Kak gimana? dari sebelum. Oke, eh, saya mungkin ceritain alurnya aja gitu ya untuk menjelaskan kira-kira untuk sampai ke Oke. proses konseling itu seperti apa gitu. Jadi baik di biro psikologi maupun praktik mandiri itu saya memang akan memberikan form pendaftaran kepada klien gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mempermudah saya juga gitu kan. Jadi di situ sudah merangkup mengetahui biodata dan juga di situ ada form untuk menuliskan kira-kira keluhannya apa gitu. Ya apa ya? Tergantung kondisi gitu. Kadang ada klien yang langsung menceritakan panjang lebar tentang keluhannya yang saya bisa pahami dengan mudah. Tapi ada juga klien yang cuma nulis kayak saya stres gitu. Nah itu kan mungkin terlalu singkat ya untuk langsung dipahami begitu Oke. saja gitu. Tapi memang ada di form itu. Nah dari form itulah mungkin saya awalnya akan mempelajari dulu gitu kan. Jadi kan saya bisa mengenali lah lebih awal gitu. Oh kira-kira ini kliennya keluhannya apa dan pendekatan seperti apa yang bisa saya berikan gitu. Karena kan tiap keluhan tentu pendekatannya akan berbeda. Nah kemudian di hari H ketika konselingnya itu baru saya melakukan eh apa ya kalau saya bilangnya itu kayak apa sih kalau saya bilang itu kayak PDKT gitulah sama kliennya gitu kan karena kita kan kadang mungkin nggak bisa langsung eh kamu kenapa ada masalah apa kamu harus Ya. gini 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 kan kita kadang nggak bisa harus building rapport dulu sama klien gitu kan jadi biasanya saya tanyakan kabarnya dulu saya tanyakan kesibukannya apa segala macam jadi make sure ke klien bahwa dia itu ada di tempat yang aman dan nyaman gitu ya boleh cerita apa aja gitu bahkan kalau dia belum siap bercerita pun nggak apa-apa kita diam-diaman di konseling juga nggak apa-apa misalnya kayak gitu gitu kan nah eh untuk di awal ya itu sih pendekatan dulu building rapport kemudian saya tanyakan keluhannya apa dan disitulah mulai terjadi tanya jawab gitu nah untuk tes konseling sendiri di mana nah tes konseling itu atau asesmen ya tes psikotesnya itu tuh di form jadi bukan di saat konseling gitu jadi ketika Oh, mereka isi form itu sudah ada tesnya yang mereka isi untuk menghemat waktu juga gitu kan mereka ngisi saat daftar jadi begitu konseling hasilnya sudah ada dan terkadang hasil itu akan dibahas gitu oh dari tes kamu misalnya asesmen stresnya tinggi atau kecemasan tinggi dan sebagainya gitu dan di situ baru dielaborasi ketika konseling tahap awal gitu ya ketika dia menceritakan keluhannya saya menjelaskan hasil tesnya dan dari situlah baru ya terjadi pertukaran informasi dan mungkin jadi merasa nyaman satu sama lain sehingga prosesnya itu akan lebih baik ke depannya seperti itu mungkin itu kalau tahap awalnya gitu ya oke. Berarti bisa dikatakan kalau tahap awalnya itu adalah membangun kedekatan terhadap klien agar klien ini lebih betul terbuka terhadap kita gitu ya. Dan membantu betul dalam proses praktiknya nanti seperti itu. betul 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 Oke. Nah, selanjutnya tuh mengenai status present. Nah, menurut kakak sendiri tuh bagaimana sih yang dikatakan dengan status present dan bagaimana cara kakak untuk mendapatkan status present tersebut? Oke, sebenarnya saya juga mau nanya lagi karena mungkin istilah yang kita pelajari mungkin berbeda ya.
Karena saya Iya. sejujurnya belum pernah dengar istilah status presence, mungkin di tempat saya beda atau saya memahaminya lain, itu boleh dijelasin dulu nggak status presence itu contohnya seperti apa? Eh, baik, status present ini itu bisa dikatakan dengan kondisi fisik atau mental seseorang saat melakukan observasional atau pemeriksaannya. Seperti itu. Hmm. Jadi mungkin bagaimana saya mendapatkan info itu di awal gitu ya, atau Iya, udah. Em, kalau misalnya status, menurut saya fisik dan mental itu kan perlu dibedakannya, itu kan dua hal yang berbeda. Tidak bisa dalam satu waktu kita mendapatkan informasi yang sama gitu, ada pendekatannya berbeda. Kalau fisik mungkin memang agak terkendala karena saya online ya, kan tidak bisa kelihatan secara full gitu kondisi fisiknya seperti apa. Saya bisa bertanya, biasanya saya tanyakan gitu, saya tanya ada rasa sakit dan lain sebagainya, kan tapi dia bisa bohong gitu kan, saya nggak bisa Ya, menjamin 100% itu valid gitu ya. Mungkin saya bisanya semampu saya saja, walau alam kalau dia bohong atau tidak sesuai kenyataan ya, ya itulah apa ya ibaratnya kelemahan dari online seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya asesmen itu memang berlanjut, bukan asesmen, konselingnya itu berlanjut ke tahap-tahap berikutnya, nah mungkin saya akan melibatkan keluarga atau temannya untuk menanyakan hmm, informasi lebih lanjut. Jadi ada alo anamnesa lah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah sedangkan untuk kesehatan mentalnya sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman kan kalau kesehatan mental itu bisa dari psikotes, bisa dari bagaimana saya menilai si klien ketika wawancara gitu ya, wawancara awal gitu kan, mungkin bisa dilihat dari bagaimana dia menjawab pertanyaan, dari bagaimana dia berekspresi gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar menanyakan kamu stres ya atau kamu cemas ya, tapi dari observasi bagaimana dia berbicara, dia menata perkataannya itu kan bisa dilihat gitu. Oh, apakah dia memang lagi sedang banyak pikiran misalnya, atau sebenarnya ini cukup sehat kok karena dia bisa menjelaskan dengan baik, tapi mungkin dia memang lagi butuh teman bicara, misalnya kayak gitu, gitu kan. Nah itu oke. dari gabungan wawancara dan observasi itu sih di awal yang memang perlu kita tuh cermat melihat gitu. Jadi nggak cuma nanya langsung, tapi melihat gerak-geriknya si klien itu juga penting gitu. Oke, berarti Ya, um, sama dengan melakukan observasi terhadap kliennya tadi ya. Nah, setelah kita, misalnya kakak telah mendapatkan status present tersebut, nah biasanya itu status present itu digunakan untuk apa, Kak? Apakah membantu dalam konseling gitu? ya, yang pasti ya itu pasti akan membantu konseling ya kurang lebihnya gitu. Karena dengan kita mengetahui kondisi klien, kan kita jadi tahu ya, oh kliennya ini kenapa dan kira-kira apa nih yang bisa dilakukan gitu. Mungkin sebagai contoh ya, kita kan kalau konseling banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mau pendekatan pakai apa nih, CBT gitu kan, menyasar kognitifnya misalnya. Atau kita mau menyasar misalnya emosinya atau bagaimana gitu. Nah, kalau orang, coba dibayangin gitu ya, orang lagi stres berat, lagi banyak pikiran, tiba-tiba kita kasih pendekatan kognitif, kita suruh ganti pola pikirnya. Kan dia makin pusing ya, gitu kan, makin bisa mikir gitu. Nah, disitulah fungsi tadi memahami klien di awal itu adalah fungsi kita tahu dulu nih kira-kira kondisi klien itu ada pada tingkatan yang mana sehingga kita bisa memberikan pendekatan yang lebih sesuai gitu. Misalnya, oke dia pengen masalahnya langsung selesai. Tapi kalau secara pikiran dia belum mampu, berarti kan apa nih? Mungkin emosinya dulu yang perlu dikelola. Atau mungkin kita perlu lebih banyak memberikan validasi, motivasi dulu nih sebelum kita proses pola pikirnya kayak gitu gitu kan. Atau dia lagi sakit-sakitan, berarti jangan langsung mentalnya yang disembuhkan. Mungkin saya perlu pendekatan ke pola hidupnya dulu, misalnya gitu. Karena mungkin dia sering sakit, dia jarang ke dokter dan lain sebagainya gitu. Karena itu memang jadi penting banget gitu. Karena menentukan kira-kira pendekatan atau teknik apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan penanganan terbaik ke klien kayak gitu. Itu sih. Nanti sangat mempengaruhi terhadap konseling yang akan dilakukannya nanti. Nah, Ya. eh, status present ini kan juga akan dimuat di dalam laporan hasil dari konseling. Itu bagaimana biasanya kakak melakukan atau membuat laporan dari status present yang didapatkan? Oke, memang kalau laporan untuk laporan hasil konseling ya, biasanya saya itu buat dua versi. Yang pertama adalah laporan atau rangkuman proses untuk saya pribadi, di mana itu lengkap, saya tulis semuanya mulai dari hasil
wawancara, observasi, kemudian diagnosis sementara dan lain sebagainya itu saya tuliskan untuk catatan saya biar nggak lupa gitu kan. Tapi kalau misalnya ya, tapi yang kedua yang biasanya buat klien itu yang lebih apa ya, rangkumannya gitu, lebih light, lebih ringan hasil laporannya. Nah, kenapa saya bikin yang lebih ringannya? Karena kita tuh perlu sebagai psikolog ya, itu tuh perlu hati-hati banget dalam memberikan eh, kesimpulan kita ke klien gitu. Karena apa? Karena jangan sampai terus hasil yang kita berikan kemudian itu kayak apa ya, mensugesti bahwa oh ternyata aku sakit, ternyata aku punya gangguan Oh, mental, ternyata aku tidak bisa sembuh. Nah itu kan kita tidak bisa menjaga full ya untuk klien tidak akhirnya berpikir negatif dari laporan yang kita bikin gitu. Sehingga betul. memang perlu hati-hati banget dalam penulisan laporannya. Saya sendiri kadang kalau memang bahkan saya kadang kalau nggak diminta pun saya tidak memberikan laporan gitu ya, hanya dalam lisan aja gitu, karena ditakutkan tulisan kita mensugesti dia bahwa dia sakit Hmm, parah dan tidak bisa sembuh gitu. Padahal kan bukan itu maksud laporannya gitu ya. kan. Nah, jadi eh, biasanya laporan itu tetap saya tulis tapi dengan bahasa-bahasa yang ringan gitu. Jadi nggak ada saya bikin misalnya kesimpulan kamu depresi gitu atau kesimpulan kesehatan mental kamu buruk gitu. Itu tidak dituliskan yang seperti itu. Jadi memang lebih ke bahasa-bahasa yang netral yang kayak oh sedang ada permasalahan dalam lingkungan kerja misalnya kayak gitu. Sedang butuh Hmm, bantuan dalam pengelolaan emosi. Nah, jadi bahasa-bahasa yang ringan sehingga klien itu tidak tersugesti. Nah, seperti itu sih dari status hmm, presiden. oke. Berarti perlu dipertimbangi lagi sebelum menyerahkan hasil dari konseling tadi agar si kliennya juga nggak istilahnya nggak terlalu ngedrop banget kalau Iya, betul. mendapatkan hasilnya seperti itu. Yang ada Bet- setelah melakukan konseling nanti malah makin ini kalau misalnya melihat hasilnya yang kita lakukan. Mm. Oh iya, makin Oke. makin stres kan, jadi Iya, bahaya juga gitu. Itu oke. sih. Nah, Kak, kan kakak sudah melakukan praktik ya online maupun secara langsung. Nah, Mm. tentu ada beberapa tantangan yang kakak hadapi. Bisa kakak ceritakan sedikit itu bagaimana tantangan yang biasanya kakak hadapi dalam melakukan praktik konseling psikologi ini? Tantangan ya. Sebenarnya kalau tantangan banyak ya, maksudnya baik itu tantangan dari kliennya maupun dari saya pribadi sebagai psikolog kan pasti mungkin saya masih banyak kekurangan gitu kan. Jadi masih perlu banyak berlatih juga gitu karena mau nggak mau menjadi psikolog itu bukan ilmu aja tapi memang butuh jam terbang juga gitu kan karena klien kan beda-beda ya. Gitu mungkin eh kalau dari saya pribadi em, ini jujur aja ya. Sebenarnya ini mungkin eh, terkait apa berhubungan dengan kepribadian saya gitu. Jadi saya itu gampang attach dengan emosi klien. Kadang saya suka kebawa gitu. Kalau padahal kan sebenarnya kita Oke. sebagai psikolog harus profesional ya, harus Ya, bisa memisahkan gitu. Nah itu ya saya nggak selalu gitu sih ya. Cuman saya masih belajar lah, belajar untuk bisa lebih menetapkan boundaries yang sehat antara emosi saya dengan emosi klien gitu. Nah kadang saya itu saking kebawanya mungkin saya jadi yang kayak bukan berlarut ya. Jadi kadang tuh saya jadi nggak lupa waktu. Jadi saya konseling terus sama si klien ini, terus saya lupa waktu. Jadi saya mungkin jadi kewalahan sendiri, misalnya kayak gitu gitu kan. Padahal oke. mungkin saya udah menetapkan, oke, konseling 1 jam, tapi bisa 1,5 jam, bahkan bisa sampai 2 jam kadang gitu. Karena saya berusaha untuk gimana nih biar klien saya merasa nyaman dan lain sebagainya gitu. Jadi saya jadi lupa waktu buat diri saya sendiri. Saya merasa gitu Ya, gitu ya. Itu tantangan kalau dari saya pribadi. Tapi kalau dari klien ya mungkin kadang tantangannya tuh lebih ke arah klien yang eh, dia itu masih belum bisa mengungkapkan permasalahannya dengan baik gitu ya. Mungkin karena saking banyaknya masalah, jadi saya tuh kadang butuh waktu kayak untuk apa ya bahasanya tuh mengkorek si klien itu tuh kadang masih butuh waktu yang panjang gitu. Kadang kan klien itu kan berharap satu sesi selesai masalahnya. ya. Tapi kan kadang nggak bisa langsung, sedangkan dia pun masih susah untuk mendeskripsikan masalahnya gitu. Nah, jadi itu mungkin dalam hal komunikasi ya, berarti ya, kadang komunikasinya itu masih saya harus mencari celahnya itu. Ah, kira-kira bisa saya dapat informasi dari mana nih? Karena memang dia mungkin masih belum siap untuk ngomong atau masih susah mendeskripsikannya gitu kan. Dan juga mungkin tantangan lainnya adalah ketika saya tuh kadang sering mendapat klien yang dia itu didaftarkan sama orang lain, bukan diri dia sendiri gitu Oke. sehingga dia merasa ngapain aku ke psikolog aku nggak sakit kok aku nggak punya masalah gitu nah saya kan bingung
dia merasa nggak apa-apa, tapi menurut keluarganya dia ada apa-apa gitu kan. Jadi Ya, kadang saya pernah soalnya sekali dia didaftarin sama masnya gitu ya untuk konseling dengan saya, itu saya jadwalkan 1,5 jam, itu dia cuman bertahan 15 menit, terus dia nggak mau lanjut gitu. wah, Terus dia langsung yang kayak, udah ya saya nggak mau lagi. Ya saya nggak bisa maksa juga gitu kan. Itu kan ya benar. eh, konseling kan harus dengan persetujuan dia gitu. Sehingga ya sudah 15 menit akhirnya sisanya saya cuma ngobrol sama ibunya karena dia nggak mau ngomong gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Mungkin Wah, tantangan-tantangan kayak gitulah yang komunikasinya tuh masih susah. Apalagi kalau online ya. Kita nggak bisa menebak klien akan seperti apa. Itu sih mungkin tantangannya. cukup beragam terhadap tantangan yang kakak hadapi. Iya, Nah, berarti komunikasi itu emang sepenting itu ya Kak untuk menjalin keterbukaan terhadap klien betul. agar gimana agar proses konseling itu berjalan dengan lancar. Nah, Betul, betul. kalau untuk yang tantangan terhadap diri sendiri itu saya juga baru kepikiran nih, kan kita berbeda-beda ya. Nanti kita Hmm. jadi capek sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Baik. Oke. Nah, terakhir nih Kak. Em, ada nggak pesan yang kakak sampaikan terhadap kami sebagai mahasiswa tingkat awal nih? Nah, agar nantinya pesan-pesan ini berguna bagi kami untuk kedepannya dan juga eh, mana tahu nih pesan yang kakak sampaikan ini dapat membuat kami jadi eh, pribadi yang baik lagi seperti kakak, seperti itu Oh, yang jadi maksudnya psikolog gitu yang baik. oh, Eh, oke, oke. ya. Wah, pesan-pesan ya. Yang Eh, kepikiran langsung dia setelah ditanya hmm, itu ya. Kalau dari menurutku dan juga pengalaman pengalaman pribadi gitu ya. em, Setelah belajar psikologi cukup lama dan juga praktik ya, walaupun praktiknya baru sebentar gitu ya. Saya sadar bahwa sebenarnya pekerjaan psikolog itu ketika nanti teman-teman mungkin memutuskan untuk berpraktik gitu ya. Karena kan sebenarnya lulusan psikologi itu banyak banget pekerjaannya. Maksudnya nggak cuma jadi psikolog, banyak ya, banget pekerjaan yang lainnya. Cuman kalau berhubungan dengan psikolog, eh, yang saya pada akhirnya pahami dan dapatkan gitu ya. Saya pernah juga dikasih tahu sama kakak tingkat gitu bahwa psikolog itu tuh bayarannya 2M, yaitu makasih Mas, makasih Mbak gitu. Jadi kita itu wah, adalah pekerja yang memang kalau kalian carinya uang, mending dari sekarang berhenti gitu. Ini nih pekerjaan yang emang pada dasarnya kalian kalau bisa memang punya passion yang tinggi untuk membantu orang, untuk meningkatkan awareness kesehatan mental terutama gitu ya. Karena eh apa ya, nggak bisa susah menurut saya pribadi susah untuk mengsejalankan psikolog itu dengan uang gitu. Kalau misalnya nyarinya uang, 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 percayalah kalian pasti bakal kecapean sendiri gitu loh. Karena sebenarnya bukan itu yang dicari, tapi mungkin lebih ke arah passion kalian untuk bisa membantu orang, untuk bisa em, apa ya menjadi pendengar, memanfaatkan rasa empati yang kalian miliki untuk orang-orang sekitar. Nah, itu sih sebenarnya tujuan utamanya untuk menjadi seorang psikolog gitu. Nah, dengan fondasi itu saya rasa pekerjaan psikolog itu akan lebih menyenangkan, akan lebih rewarding dibanding kalian hanya psikolog mencari uang yang banyak gitu. Iya sih, mungkin pada akhirnya ketika sudah senior, uangnya banyak didapatnya gitu kan. Tapi itu kan perjalanan yang panjang, panjang iya banget gitu. benar. Sehingga kalau yang dikejar itu akan kewalahan sendiri menurut saya gitu. Jadi mungkin dari awal lebih kepada goal setting, oke, menjadi psikolog itu pekerjaan yang mulia untuk bisa membantu orang, memahami orang, memberikan empati pada orang dan lain sebagainya. Nah, tapi ada tapinya gitu ya. Walaupun kita itu adalah pekerjaan yang berempati, pekerjaan yang membantu orang gitu ya, jasa gitu ya, sama kayak dokter kita kan kurang lebih ya, Iya benar. walaupun bukan dokter gitu, jangan juga kita melupakan diri sendiri gitu. Karena empati itu tidak hanya untuk orang lain, tapi yang terpenting adalah empati untuk diri sendiri gitu. Bagaimana kita memahami diri sendiri, menyayangi diri sendiri gitu kan. Kita berkenalan dengan diri sendiri sehingga untuk kita kemudian bisa meluaskan empati kita ke orang lain itu akan lebih mudah gitu ya. Kata dia, misalnya kita perlu setting boundaries, kita perlu untuk bisa memahami orang tanpa kita melupakan diri sendiri. Nah, itu tuh berawal mula dari kita dulu gitu. Jadi sayangi diri dulu, baru kita manfaatkan rasa sayang kita untuk orang lain, untuk membantu orang lain.
Itu sih mungkin ya yang kepikiran untuk sekarang. Semoga tidak menakutkan untuk teman-teman, tapi justru memotivasi bahwa Iya, psikolog itu pekerjaan yang menyenangkan kok, rewarding kalau memang tujuannya itu sejalan dengan itu tadi pekerjaan sebagai psikolog kayak gitu. oke. Em, Cukup menarik, Kak, untuk saya pribadi. Sayangi diri sendiri dulu, baru bisa bagi sayang terhadap orang lain. Oke, Mhm, betul. sangat memotivasi sih, Kak, kalau pesan-pesannya. Oke, semoga Oke, ya. Soalnya takutnya ya, jadi psikolog gitu. Enggak menakutkan kok, justru seru, seru banget. ya. Jadi psikolog itu seru. Betul, betul. Oke. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap Kakak Raniar yang sudah bersedia menjadi narasumber kami, membantu juga terhadap mata kuliah kami, tugas mata kuliah kami. Eh, Semoga Kakak dilancarkan terus semua kerjaannya, urusannya. Amin ya. Sama-sama. Amin. Buat Ya, teman-teman juga semangat kuliahnya, sukses selalu, lulus. Ini amin. udah semester berapa ya teman-teman kalau boleh tahu? Baru semester 2, Kak. Oh, udah semester 2. Oke, oke, nggak Iya. apa-apa. Berarti udah mau 1 tahun ya kuliahnya ya. Ya, benar, Kak. Semangat terus, semoga lulusnya tepat waktu. Nanti juga Amin. sukses-sukses pekerjaannya. Kalau yang mau jadi psikolog langsung lanjut ya berarti ya kuliah profesi. Nanti jadi psikolog, jadi rekan sejawat kita. Kabar-kabar kalau ada yang Iya. jadi psikolog. Oke, Kak. Gitu ya. Oke, eh, terima kasih banyak Kak sekali lagi. Em, Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan di acara yang berbeda dan mungkin kita bisa ketemu secara langsung nih, nggak Hmm, melalui via online, via Zoom seperti ini, ya seperti ini. iya, insya Allah ya. Ntar Ya, kabar-kabar kalau di satu kota, ntar ketemuan. eh, oke Kak. Oke. Em, Baik, terima kasih. Saya akhiri wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave Google Meet ya. Makasih teman-teman semua. Ya, makasih banyak ya, Kak. Bye. Iya.